Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak bapak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, itulah yang diutamakan, sehat ya. Oke, anak-anak bapak sekalian, pada pertemuan hari ini kita belajar tentang persamaan garis singgung pada kurva menggunakan aturan turunan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak bapak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian persamaan garis singgung pada kurva dengan menggunakan turunan. Yang kedua, menentukan persamaan garis singgung pada kurva dengan menggunakan turunan. Yang ketiga, yang terakhir adalah siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan garis singgung pada kurva dengan menggunakan turunan. Oke, anak-anak bapak sekalian, secara umum seperti ini dia. Kalau kita gambarkan, di mana yang ini ya, namanya adalah fungsi fx, y sama dengan fx ya. Lalu menyinggung di sini dia. Kita umpamakan ini adalah x1 dan y1. Maka anak-anak bapak sekalian, dari sini kita bisa menentukan gradiennya ini, gradien. Gradiennya adalah turunan ini, tapi turunan yang pertama ya. Ingat, turunan pertama. Maka setelah itu kita bisa substitusikan ke sini. Karena M sama dengan turunan pertama dari Y sama dengan Fx, maka setelah itu kita substitusikan ke sini. Benar nggak ini rumusnya anak-anak bapak sekalian? Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Masih ingat kan pelajaran kelas 3 SMP ya? Iya, Pak. Oke, good. Oke, ini dia rumus persamaan garis singgung. Jika diketahui satu titik, di mana titiknya adalah X1, Y1 dengan gradien M, maka persamaan garis singgungnya ini dia bentuknya. Oke, saya kira ini yang tadi. Jika diketahui dua titik, ini mengulang ya. Titiknya adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Maka persamaan garis singgungnya itu ini dia. Y dikurang Y1 dibagi dengan Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Sebenarnya ini sama aja dengan yang di atas. Nah, ini kan misalkan Y dikurang Y1 gini kan. Oke, ini selanjutnya kita naikkan ke atas menjadi kan gini. Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1, lalu ini dikali X dikurang dengan X1. Selanjutnya yang ini berarti kan sama saja dengan namanya adalah gradien turunan. Delta Y dibagi dengan delta X gitu. Bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Oke, good. Lanjut. Oke, ini dia. Kalau saling sejajar, maka ini dia. Bapak hanya ngulangi saja. M1 sama dengan M2. Kalau dia saling tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Gradien garis disimbolkan dengan M di mana gitu. Yang pertama, gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C adalah, maka ini dia. M dia. Gradien pada persamaan garis AX ditambah BY sama dengan C, maka gradiennya itu adalah negatif A dibagi B. Oke, yang kedua, gradien jika diketahui dua titik. Nah ini Bapak tadi udah jelaskan, sama saja dengan delta Y dibagi dengan delta X. Oke, selanjutnya M itu sama saja dengan turunan pertama. Tadi juga Bapak sudah jelaskan. Selanjutnya soal. Oke, selanjutnya soal. Itu soal yang nomor 1. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 5
menyinggung garis G di X sama dengan negatif 1. Pertanyaannya adalah gradien garis G. Oke, jadi gimana anak-anak Bapak sekalian? Caranya? Maka yang ini kita turunkan. Oke, F aksen X itu sama dengan M, turunannya berapa? X kurang 4, Pak. Turunannya ini X kuadrat dikurang 4X tambah 5. 2X kurang 4, Pak. 2X Oh, 2X dikurang 4. Oke. Setelah itu, anak Bapak sekalian, kita ganti X-nya itu sama dengan negatif 1. Berarti berapa? Berarti ini negatif 2 dikurang 4. Sama dengan berapa? Negatif 6. Negatif 6. Oke, ini jawabannya. Ada pertanyaan? Oke, nggak apa-apa. Ada paham ya nomor 1 ya? Paham, Pak. Oke, good. Nomor 2. Ini nomor 2 gimana nih? Garis K menyinggung garis fungsi Gx. Ini 3x kuadrat dikurang x tambah 6 di titik. Nah, ini titik berarti ini x, y. Jadi x-nya 2, y-nya 16. Persamaan garis K, berarti persamaan garis singgung. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita kan titik ini 1y1 udah dapat. Berarti kita cari gradiennya dulu kan? Iya, Pak. Oke, dari mana? Dari sini kita turunkan. Berarti G aksen atau M sama dengan berapa turunannya? 6x kurang 6x kurang 1. 6x kurang 1. Oke, maka M-nya, X-nya ini ganti dengan ini kan? Iya, Pak. Jadi berapa ini? 6 dikali 2 dikurang 1 11. sama dengan 12 kurang 1. Berapa 12 kurang 1? 11, Pak. 11. Oke, kita bisa perhatikan ini, tidak ada pernyataan tegak lurus. Berarti anggap aja ini adalah saling sejajar. Berarti kita masukkan aja rumusnya. Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Kan X1 Y1-nya sudah ada. Ini dia. Ya kan? Kita masukkan. Y kurang 16. Oke, 16. Sama dengan M-nya berapa tadi, Nak? 11, Pak. 11. X kurang 2. Oke, berarti Y sama dengan, kalikan ini. 11X kurang 22. Kurang Yang 22. pindahkan jadi tambah 16, ya kan? Y sama dengan 11X kurang dengan 6. Kurang 6. Ada nggak jawabannya? C, Pak. Oke. Pak. Ada pertanyaan sampai di sini, anak Bapak? Enggak, Pak. Mudah nggak? Iya, Pak. Masih muda, Pak. Oke, good. Nomor 3. Jika garis L menyinggung kurva dengan persamaan, ini persamaannya, di titik 1,3, maka persamaan garis L-nya adalah, berarti ini sama saja dengan soal nomor 2 kan? Yang ini Iya, kita Pak. X1, Y1. Jadi yang pertama yang kita cari apa dulu, Nak? Gradien, Pak. Gradien, berarti Gradien, sini. Pak. Y aksen sama dengan M sama dengan berapa? 3x kuadrat 3x dikurang kuadrat 10x. dikurang 10x. Oke, good. Sekarang kita masukkan X-nya sama dengan 1. Berarti M-nya sama dengan berapa? Negatif 7, Pak. Minus 4. 3 dikurang 10, berarti sama dengan negatif 7. Oke, masukkan. Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Maka Y dikurang 3. Oke, 3 sama dengan negatif 7 X kurang 1. Berarti ini Y dikurang 3 sama dengan negatif 7X ditambah dengan 7. Sekarang kita pindahkan aja, Nak, yang ini ke sini ya. Karena kan X-nya positif nih. Ini kan negatif. Pindahkan berarti jadi 7X ditambah Y kurang 3 kurang 7 sama dengan 0. Maka ini menjadi 7X ditambah Y kurang 10 sama dengan 0. Ada nggak jawabannya? B, Pak. B, Pak. Oke, good. Mudah nggak, Nak? Masih muda, Pak. Mudah, Pak. Masih mudah. Mudah.
Oke, next. Persamaan garis singgung kurva dengan persamaan, ini persamaannya, di titik dengan apsis. Apsis itu adalah ini dia, X. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah X-nya kan sudah dapat, Y-nya belum, maka kita substitusikan aja ke sini. Berarti Y sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Berapa Y-nya sama dengan? 1, Pak. Kok 1? 4. 4. Kan 2 dikuadratkan. Oh iya, Pak. Udah dapat lah nih X1 sama Y1. Yang kedua, apa yang kita cari lagi? Gradien, Pak. Oke. Bapak tulis lagi nih. X kuadrat ditambah 1. Oke. Turunannya, ini sama dengan gradien. Oke, dalam bentuk pangkat ini. Berarti turunannya gimana dia? 2. Oke, 2 dalam kurung X kuadrat ditambah 1. Ini kan 2 kurang 1, jadi pangkat 1 kan? Iya, Pak. Kali turunan yang di dalam. Turunan di dalam berapa? 2X, Pak. Oke, 2X. 2X, Pak. Iya. Oke, selanjutnya kita ganti X-nya itu sama dengan berapa? Ini dia. Pak. X sama dengan 1. Maka M-nya jadi 2 dalam kurung 1 kuadrat ditambah 1 dikali 2 dikali 1 kan? Sama dengan berapa? 8, Pak. 8, Pak. Oke, good. Oke, nggak ada pernyataan tegak lurus, berarti langsung aja Y dikurangi Y1 sama dengan M, X kurang X1. Berarti Y dikurang Y1-nya berapa, Nak? 1. 4, Pak. 4. Lalu 8, X kurang 1. Oke, Y sama dengan, karena ini Y sama dengan, berarti 8X dikurang 8, ini kita pindahkan jadi tambah 4. Maka Y sama dengan 8X Tambah 4. Kurang kurang 4. 4. Iya, Pak. Semua, Pak. Ada jawabannya, anak Bapak? ada D, B, Pak. Oke, good. Oke, next soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan ordinat? Kalau dia apsis, itu namanya adalah X. Kalau dia ordinat, namanya adalah Y. Berarti ordinatnya itu, atau titik Y-nya itu sama dengan 2. Oke, kalau titik Y-nya dapat, sekarang kita cari titik apanya dulu yang pertama? Di X, Pak. Oke, kita cari titik X-nya. Dari mana? Dari sini. Dari persamaan. Oke, berarti X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 sama dengan Y-nya itu sama dengan 2 kan? Iya, Pak. Oke, 2. Maka ini jadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Oke, akar-akarnya berapa nih? X tambah 3X. tambah 3, lalu X kurang 1 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 3, X sama dengan 1. Nanti ada 2 persamaan garis singgung. Kenapa? Ini kita bisa lihat. Untuk yang pertama, persamaan garis singgungnya itu, X, Y-nya itu ini dia. Yang pertama, min 3,2. Ini dia. Ini yang pertama. Yang kedua ini. Yang kedua itu adalah 1,2. Betul nggak? Iya, Betul, Pak. Oke. Selanjutnya setelah titik X sama Y sudah dapat, X1, Y1 sudah dapat, kita cari gradien kan? Berarti dari sini. Y aksen sama dengan M. Berapa M-nya? 2X tambah 2. 2X tambah 2. Berarti kita masukkan yang pertama di sini. Kalau M-nya itu sama dengan 2X tambah 2, kita ganti X-nya itu sama dengan berapa? Min 3. Minus 3, Sama dengan Pak. minus 3, berarti ini minus 6 ditambah 2, maka dapat M-nya Minus Negatif. 4. Minus 4. paham sampai di sini anak Bapak? Iya, Pak. Oke, kita masukkan. Yang pertama, Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Kita masukkan. Y dikurang 2 sama dengan negatif 4. Lalu X, ini jadi tambah 3. Benar nggak?
Iya, Pak. Yang ini kita pindahkan ke sini. Oh, gini dulu lah ini. Jadi ini Y dikurang 2 sama dengan negatif 4X dikurang 12. Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Jadinya berapa nih? Kalau yang ini kita pindahkan sini. Kan X-nya positif. Berarti 4X tambah Y. Ini ke sini jadi positif kan? Berarti negatif 2 ditambah 12 Tambah jadi 10, berapa? Pak. Tambah 10. Tambah 10. Ya, sama dengan 0. Ada nggak jawabannya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Kita ada. cari Nggak, lagi, Pak. satu lagi. Berarti ini M sama dengan 2X ditambah Empat. dengan 2. Kita ganti X-nya sama dengan 1. 1. 2. Jadi 2 tambah 1. 2 sama dengan 4. Ya. Maka Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Berarti ini Y kurang 2. Oke, Kurang 2. 2 sama dengan 4 dalam kurung X kurang 1. Maka ini Y dikurang 2 sama dengan 4X 4X dikurang dengan Kurang 4. 4. Oke, kita pindahkan jadi berapa, Nak? Berarti yang ini ke sini ya, supaya ini positif X-nya. Berarti 4X, Y-nya ke sini jadi Dikurang negatif. Y. Kurang Y. Ini jadi positif, negatif 4 tambah Min 2. 2. Min 2. 2. Sama Min dengan 2. 0. Ada nggak yang kedua? B, Pak. Ada, Pak. B. Oke, good. Berarti persamaan garis singgungnya ada 2. Yang satu ini, yang kedua ini. Bisa dipahami kan? Iya, Pak. Bapak lanjut ya. Soal nomor 6. Oke. Ada kalimat tegak lurus. Oke, berarti di sini anak Bapak sekalian, kita belum dapat nih X1, Y1-nya belum dapat, M-nya juga belum dapat. M-nya itu kita gunakan yang M2 kan? Iya, Pak. Kenapa gunakan M2? Karena dia tegak lurus. Lurus. Oke. Yang ini, Nak, Y aksen sama dengan M-nya. Berapa M-nya? Ya, X kuadrat. X ditambah kuadrat tambah 2X. Itu M-nya kan? Kuadrat. 1/3 itu ya. Iya, Pak. Oke. Ini kan tegak lurus dengan garis X kurang Y. Berarti ini M1-nya rumusnya adalah min A per B. Oke, sama dengan jadinya berapa? Min 1. 1. 1 jadinya, Pak. Iya. Oh iya, Pak. Ya, Pak. 1, Pak. Enggak, min. Jadinya 1 kan? Berarti karena di tegak lurus M1 dikali dengan M2 sama dengan negatif 1, berarti M2-nya sama dengan berapa? Minus 1. Oke, minus 1. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Aman, Pak. Paham, Pak. Oke. Pak. Sekarang kita cari titik koordinatnya X1 dan Y1-nya. Karena kalau M2 kan sudah dapat, ini M2-nya. Kan gitu. Bisa dipahami. Kita cari titik koordinatnya, berarti kita cari gini. M sama dengan M2. Gitu. Ini dia. Kenapa tidak M1? Karena dia tegak lurus, maka yang diambil kan M2. Berarti M sama dengan M2. M-nya itu kan ini dia. Berarti X kuadrat ditambah dengan 2X sama dengan M2-nya berapa, Nak? Minus 1, Pak. Oke, minus 1. Ini jadinya X kuadrat ditambah 2X ditambah dengan 1 sama dengan 0. X tambah 1 kuadrat sama dengan 0. Kan gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, maka X tambah 1 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan minus 1. Minus 1. Kalau X-nya sama dengan minus 1, berapa Y-nya? Maka Y-nya itu kita substitusikan ke sini. Ke sini ya, Nak ya, bukan ke sini ya. Nanti takutnya ke sini pula. Oke, sama dengan minus 1 jadi berapa? Kalau ini minus 1 pangkat 3 berarti minus 1. Berarti minus 1/3. Ditambah dengan 1. Berapa ini? 1. Minus 1/3 ditambah dengan 1. Jadinya berapa? 2/3. Oke, good. 2/3. Berarti anak-anak Bapak sekalian, kita sudah dapat nih
yang ini adalah X1, yang ini adalah Y1. Oke, kita masukkan. Berarti Y dikurang Y1 sama dengan M-nya itu yang diambil M2. Kenapa M2 yang diambil, nah? Tegak lurus, Pak. Oke, good. Karena dia tegak lurus. Masukkan, nah. Y dikurang. Y1-nya berapa tadi? Ini ya. 2/3. 2/3. Oke. 2/3 sama dengan M2-nya minus 1. Berarti minus saja ya. Lalu X tambah 1 ya. Ya kan, nak? Iya, Pak. Oke, good. Selanjutnya, ini. Supaya gampang, kita kalikan 3 aja lah semuanya dulu. Supaya tidak ada pecahan, kan? Berarti ini 3Y dikurang 2 Kurang 6. sama dengan, ini kalikan 3, nak. Kalikan sama negatif, kalikan 3. Berarti negatif 3X 3X dikurang negatif 3. 3. Oke, X-nya itu positif. Berarti kita pindahkan yang ini ke sini. Jadi berapa? 3X 3X tambah 3Y 3Y. Ini jadi tambah positif. 1. Oke, tambah 1. Sama dengan 0. Ada nggak jawabannya, anak Bapak? C, Pak. Oke, good. C. Agak bingung nggak yang nomor 6? Masih aman, Pak. Aman ya. Konsepnya yang penting kita lihat nih tegak lurus dia. Lalu untuk mencari Y1-nya kita ambil yang kurvanya, jangan yang ini gitu. Bisa dipahami kan? Iya, Pak. Selanjutnya soal nomor 7. Oke, ini. Garis G menyinggung grafik fungsi, ini dia. Jika gradien garis singgung tersebut adalah M sama dengan 7, maka titik singgung antara garis fungsi F dan G adalah. Gimana nih cara menyelesaikannya? Yang pertama ini. Kita cari gradiennya, berarti tarik turunan pertama. Oke. Ini sama dengan M, berapa turunannya? Min 4X kurang 1. Min 4X kurang 1. Ada pertanyaan sampai di sini, anak Bapak sekalian? Masih aman, Pak. Jika gradien garis singgung tersebut adalah, berarti tersebut kan ini, berkaitan dengan ini. Berarti ini M-nya adalah 7. Kita tulis saja di sini. 7 sama dengan negatif 4X kurang 1. Berarti jadinya berapa, Nina? 8 ya, sama dengan negatif 4X. Berapa X-nya? Minus 2, Pak. Minus 2. Oke. Sampai di sini, X-nya kan sudah dapat. Yang ditanya kan ini, titik singgung, berarti titik. Titiknya, titik koordinatnya. Maka kita substitusikan X sama dengan negatif 2 ini ke fungsi Y. Mana fungsi Y-nya? Fungsi Y-nya mana? Ini. Yang pertama, Pak. Iya. Berarti ini kan sama saja dengan Y sama dengan negatif 2X kuadrat dikurang X ditambah 8. Oke, masukkan X-nya sama dengan negatif 2. Jadinya Y sama dengan berapa nih? Negatif 2 dikuadratkan dikali dengan negatif 2. Jadi berapa? minus 8 Negatif 8. Negatif 8. Ini jadi tambah kurang 2. 2. tambah 2 kan, negatif kali 6. negatif. Ya kan? Iya, Tambah Pak. Tambah 6. 8. Oke. Sama dengan berapa? 2, Pak. 2. Yang ini HB sama dengan 2. Oke. Jadi jawabannya berapa? X, Y. Negatif 2,2. Ada nggak? Ada, Pak. Apa? Oke nih. Diketahui dari singgung parabola ini di titik A 1,3 juga merupakan garis singgung ini. Nah, nilai P yang memenuhi. Agak beda ya, soalnya nomor 8 ini beda ya. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari ini. Gradien yang ini, nah. Berarti kalau Y sama dengan 4X dikurang X kuadrat, berapa gradiennya? 2X dikurang 4. 4 dikurang 2X. Oke.
Sampai di sini, kan titiknya ini X, ini Y. Berarti kita substitusikan X-nya itu sama dengan 1, maka dapat M-nya itu berapa? 2, Pak. Oke, 4 dikurang 2, berarti M-nya itu sama dengan 2. Oke, dapat 1. Ada pertanyaan sampai di sini, anak Bapak sekalian? Masih Oke, aman, Pak. sekarang kita cari garis singgungnya dulu yang ini. Berarti kita bisa cari. Ini kan yang ini kan X1, Y1. Berarti kita cari ini. Y dikurang Y1 sama dengan M, X kurang X1. Oke, kita masukkan. Y dikurang 3 ya. Sama dengan 2 dalam kurung X kurang. Nih. 1, Pak. 1. 1. Oke, sama dengan Y sama dengan berarti 2X dikurang 2 ditambah 3 ya. Ya, nak? Berarti Y sama dengan 2X tambah 1. Ada pertanyaan nggak sampai di sini, nak? Belum, Pak. Belum, pas? Masih pas, Pak. Oke, kita baca soalnya lagi. Ini kan diketahui garis singgung parabola, ini dia garis singgungnya. Di titik ini, kita sudah dapat ini garis singgungnya, hasilnya. Lalu, merupakan garis singgung parabola ini. Jadi kita buatnya gimana nih? Berarti Y sama dengan Y. Kan merupakan garis singgung. Bisa dipahami? Maka Y sama dengan Y, inilah. Y ini sama Y ini kita masukkan. Berarti 2X tambah 1 sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah dengan P. Oke, yang ini kita pindahkan ke sini. Maka X kuadrat dikurang Kurang 8X. Pak. Ya kan? Ditambah 1. Tambah P kurang 1 sama dengan 0. Ya, nak? Udah benar itu? Pas, Pak. Oke, untuk mencari nilai P, pasti kalian udah lupa nih. Maka gunakan rumus diskriminan. D sama dengan 0. Apa rumus diskriminan? Pelajaran kelas 1. B kuadrat. B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Oke, Bapak cari dulu di sini nilai dari sinilah. Nilai A-nya berapa? 1, Pak. Ini 1. Nilai B? Minus 8. Oke, minus 8. Nilai C-nya berapa? P kurang? Kurang 1. 1. Oke, kita cari di sini, nak. Berarti negatif 8 dikuadratkan jadi 64. Betul kan? Iya, Pak. 4 kali 1 kali ini. Berarti ini sama aja dengan 4. 4 Ini kan A-nya 1. Anggap aja lah tidak ada ya. Berarti P kurang 1 sama dengan 0. Berarti ini 64 dikurang 4P. Terus tambah dengan 4 sama dengan 0. Betul nggak? Betul, Pak. Oke, negatif 4P sama dengan 64 ditambah 4. 68. Berarti negatif ya, negatif 68. Ya, Ya, Pak. P-nya sama dengan 68 dibagi 4. 17. 17. Ada nggak jawabannya? Ada, Pak. Oke, good. Apa? Ini 9. Kalian kalau udah trigonometri males ya? Susah, Pak. Makanya Bapak kasih soal nomor terakhir. Kalau misalnya lanjut, kenalah dia trigonometri. Caranya sebenarnya gampang, nak. Yang ini berarti X1. Yang ini berarti Y1. Yang ini kan persamaan kurvanya. Berarti kita cari turunannya. Y aksen sama dengan M. Sekarang gini, masih ingat nggak turunan tangen apa? Lupa. Utangin Lupa, Pak. Lupa. Turunan sin X adalah cos X. cos X. Turunan cos X adalah min sin X. Ya, turunan tangen itu berarti adalah sekan kuadrat. Setekan kuadrat X. Nanti dibaca-baca lagi tuh ya. Iya, Pak. Berarti ini turunannya adalah sekan kuadrat X.
Lalu kita masukkan X-nya itu V per 4. Berarti M itu sama dengan, sekan itu sama dengan apa? 1 per cos apa 1 per sin? 1 per cos, Pak. Sekan. Oke, 1 per cos kuadrat X. Oke, kita ganti. 1 per cos V per 4 itu berapa? 45, Pak. 45. Berarti berapa sin? Berapa cos 45? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Berarti setengah. Berarti gini, akar 2 per 2 dikuadratkan kan? Oke, sampai di sini jadinya berapa, Nina? 2 per 4, Pak. 2 per 4 naikkan ke atas jadinya berapa? 4 per 2. 4 per 2. Oke, 4 per 2 sama dengan 2. Udah, dapat. Langsung kita masukkan Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Masukkan aja lah. Berarti Y dikurang, Y1-nya adalah 1 sama dengan 2 dalam kurung X dikurang. Oh, ini ada V per 4. Kita buat aja V per 4. Oke, Y sama dengan 2X. Ini. 2 dikali ini, berarti ini habis ya. Jadi tinggal V per 2. Benar nggak? Iya, Pak. Tambah dengan 1. Ada nggak jawabannya nih? Ini dia. B, Pak. B. Lihat. Dia dibalik ini. Kan dibalik. Oh, iya. Kalau yang B kan Oh iya, Pak. harusnya ini negatif. Yang ini dibalik dia. Paham kan? Paham, Pak. Terakhirlah, udah. Gimana kalau seperti ini, Nak? Yang pertama kita cari apa? Absis. Absis itu berarti nilai X. X. Berarti X-nya ini 90 ya. Pak. Oke, ini cari turunannya. M-nya. Turunan sin. Cos. Pak. Oh, Cos. Cos. turunan cos. In X. Sin. Sin. Sin X. Oke, ganti X-nya sama dengan 90. Cos 90. Berarti M-nya sama dengan berapa? 1, Pak. Pas 90 berapa? 1, Pak. Kos 90 Kurang 0. Nol, Pak. Sin 90 1. Berarti sama dengan minus 1. 1. Betul kan? Iya, Pak. Oke. Oke, ini X-nya udah dapat V per 2. Y-nya berapa? Y-nya berarti dari sini. Oke, masukkan. Berarti Y-nya sama dengan X-nya kan 90. Sin 90 berapa? 1, Pak. 1 tambah cos 90. 0. 0. Berarti Y-nya sama dengan 1 kan? Oke, kita anggap yang ini adalah X1, yang ini adalah Y1. Oke, masukkan nih. Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Berarti Y dikurang Y1-nya berapa? 1 sama dengan minus ya. M-nya 1. minus kan? Iya, Pak. Oke, X dikurang, ini kita pakai V per 2 ya, karena semuanya kan pakai V per 2. Oke, Y sama dengan min X ditambah V per 2 per 2. tambah 1. 1. Oke, pertanyaannya nih, akan memotong sumbu Y. Berarti kalau gini dia, kalau ini X, ini Y, kalau dia memotong sumbu Y, maka X-nya itu sama dengan berapa? 0. 0. Berarti kalau X-nya itu sama dengan 0, berapa Y-nya? Pi per 2 Pi per 2 Pi tambah per 1. 2 tambah 1. Ada nggak jawabannya? Pi per 2 tambah 1. Pak. Oke, good. Iya, Pak. Oke, Bapak kira sampai di sini ya. Iya, Pak. Oke, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.